Pernahkah kau mendengar suara yang tak mungkin kau abaikan? Suara kecil, sederhana, tapi menusuk tepat di dadamu. Tik, tok, tik, tok. Itulah awal segalanya, awal dari misteri yang akan mengubah hidup keluarga Purnama selamanya. Selamat datang di Seram Sejenak, tempat di mana cerita horor dan misteri membawa Anda ke dunia yang penuh ketegangan dan rahasia. Hari itu hujan mengguyur desa kecil di kaki bukit. Langit kelabu, angin dingin berembus, dan suasana rumah besar keluarga Purnama terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah ruang tamu yang dipenuhi barang-barang antik, berdiri sebuah jam tua berwarna coklat tua. Tingginya hampir 2 meter, dengan ukiran rumit berbentuk wajah yang melingkar di atasnya. Di dalamnya ada pendulum emas yang bergerak lambat. Tik, tok, tik, tok. Jam itu, menurut cerita keluarga, adalah warisan turun-temurun. Dibuat oleh seorang pembuat jam di Belanda pada abad ke-18, jam itu konon memiliki kemampuan yang aneh. Jam ini tidak pernah berdetak sia-sia, kata nenek Purnama suatu ketika saat menceritakan kisahnya kepada cucunya Laras. Setiap kali ia berdetak dengan keras, seseorang dari keluarga ini akan pergi. Laras, yang kala itu baru berusia 9 tahun, hanya tertawa kecil. Nenek suka bercanda, katanya. Tapi nenek tidak tersenyum. Matanya hanya menatap jam itu dengan penuh arti, seolah mengenang sesuatu yang kelam. Bertahun-tahun kemudian, ketika Laras berusia 27 tahun, jam itu masih ada di rumah. Kini, rumah tua keluarga Purnama sudah beralih ke tangan ayahnya, Pak Surya, setelah nenek meninggal. Laras, yang kini bekerja di kota besar, jarang pulang ke rumah. Namun, suatu malam, telepon dari ayahnya memaksanya kembali ke desa itu. Laras, suara ayahnya terdengar berat di ujung telepon. Bisa pulang? Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tanpa menjelaskan lebih jauh, ayahnya menutup telepon. Laras merasa jantungnya berdetak cepat. Ada sesuatu dalam nada suara ayahnya yang membuat hatinya tidak tenang. 2 hari kemudian, Laras tiba di rumah. Malam itu, hujan turun deras, sama seperti malam-malam dalam ingatannya dulu. Jam besar itu masih berdiri di tempat yang sama. Pendulumnya berayun pelantik. Tok, tik, tok. Kenapa, ayah? Laras bertanya sambil melepas mantelnya. Ayahnya duduk di kursi tua di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Laras melihatnya. Ayah mendengar detaknya, jawab Pak Surya dengan suara pelan. Dengar apa? Laras mendekat. Detaknya keras sekali. Jam itu berdetak seperti ada yang akan pergi. Malam itu Laras tidak bisa tidur. Detak jam di ruang tamu seolah menggema di seluruh rumah, meski pintu kamar sudah tertutup rapat. Ia duduk di tempat tidurnya, memeluk lutut. Telinganya terus menangkap bunyi itu. Tik, tok, tik, tok. Jam itu, pikir Laras, hanyalah benda mati. Tidak mungkin benda seperti itu tahu kapan seseorang akan meninggal, seperti yang sering dikatakan nenek dulu. Namun,
nada serius di suara ayahnya tadi tidak bisa ia abaikan. Pukul 2 dini hari, Laras menyerah. Ia bangkit dari tempat tidur, menyambar sweter, lalu melangkah ke ruang tamu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sinar bulan yang menembus tirai tipis. Jam besar itu berdiri di sudut ruangan seperti raksasa yang sedang mengawasi. Ia mendekat. Suara detiknya terdengar semakin keras, seolah memanggilnya. Tiba-tiba, Laras memperhatikan sesuatu yang aneh. Di sisi kanan jam, ukiran kayu tampak berbeda dari yang lain. Ada celah kecil di antara ukiran wajah yang melingkar. Dengan ragu, ia menyentuh celah itu, lalu menekan. Klik. Bagian kecil dari jam itu terbuka, memperlihatkan ruang rahasia di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Laras merogoh ke dalam. Jarinya merasakan sesuatu yang dingin dan kaku, sebuah kotak kecil dari logam. Ia menarik kotak itu keluar dan membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas tua, sudah menguning oleh waktu. Tulisan di atasnya hampir memudar, tapi masih bisa terbaca. Laras membawa kotak itu ke meja makan dan menyalakan lampu kecil. Ia membaca lembaran pertama dengan hati-hati. Surat itu ditulis dengan tinta hitam. Tulisan tangan yang rapi tapi penuh dengan goresan emosi. Untuk siapapun yang menemukan ini, jika kau membaca surat ini, maka jam itu telah mulai berbicara kepadamu. Ketahuilah bahwa benda ini bukan sekadar warisan keluarga. Jam ini adalah kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan aku adalah salah satu penyebabnya. Laras membaca ulang kalimat itu, bulu kuduknya meremang. Surat itu ditandatangani oleh seorang pria bernama Aditya Purnama, nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Surat-surat berikutnya mengungkapkan rahasia yang lebih mengejutkan. Jam itu ternyata diberikan kepada keluarga Purnama oleh seorang pembuat jam eksentrik di Belanda, seorang pria bernama Willem van der Kraak. Menurut surat itu, Willem memiliki kebencian mendalam terhadap keluarga Purnama karena suatu peristiwa yang melibatkan pengkhianatan bisnis di masa lalu. Willem merancang jam itu dengan sihir hitam, memastikan bahwa ia akan menjadi alat penghukum. Setiap kali jam berdetak keras, lebih keras dari biasanya, seseorang dari keluarga Purnama akan kehilangan nyawanya. Pagi harinya, Laras menceritakan apa yang ia temukan kepada ayahnya. Namun, reaksi Pak Surya tidak seperti yang ia harapkan. Ayah sudah tahu, katanya dengan wajah muram. Ayah menemukan kotak itu bertahun-tahun lalu, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa ayah tidak mencoba menghancurkan jam itu? Tanya Laras dengan nada putus asa. Pak Surya menggeleng. Jam itu tidak bisa dihancurkan. Ayah sudah mencoba membakar, memukulnya dengan palu, bahkan menguburnya di hutan. Tapi jam itu selalu kembali ke tempatnya, utuh dan berdetak lagi. Laras terdiam. Detak jam di belakang mereka terdengar semakin keras, nyaris menyakitkan telinga. Ia menoleh, melihat pendulum emas berayun lebih cepat dari biasanya. Ayah, bisiknya, suaranya bergetar.
kenapa jam itu berdetak begitu cepat? Sebelum Pak Surya sempat menjawab, telepon rumah berdering. Ayahnya mengangkat dengan tangan gemetar. Laras mendengar suara ayahnya berubah menjadi nada duka. Ya, kami akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Pak Surya menatap Laras dengan tatapan yang penuh kesedihan. Pamanmu, Arif, meninggal tadi malam. Kini Laras tahu bahwa jam itu benar-benar membawa kutukan. Ia tidak bisa lagi menganggapnya sebagai kebetulan. Namun, ia juga tidak ingin menjadi korban berikutnya. Dengan bantuan surat-surat dari Aditya Purnama, Laras mulai menyelidiki cara untuk mematahkan kutukan jam itu. Dalam salah satu surat terakhir, Aditya menulis bahwa hanya darah keluarga Willem yang bisa menghentikan detaknya. Tapi bagaimana Laras bisa menemukan keturunan Willem, seseorang yang sudah lama hilang dalam sejarah? Seminggu setelah kematian Paman Arif, Laras memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tidak bisa membiarkan kutukan jam terus menghancurkan keluarganya. Dengan informasi terbatas dari surat-surat Aditya Purnama, Laras memulai pencarian tentang Willem van der Kraak. Ayahnya awalnya ragu, tapi akhirnya memberi dukungan. Kalau memang ini bisa menyelamatkan kita, lakukanlah. Tapi hati-hati, Laras. Dengan koper kecil di tangannya, Laras terbang ke Amsterdam. Sesampainya di sana, ia merasa tersesat di kota asing yang penuh dengan kanal dan bangunan tua. Namun, surat-surat Aditya memberinya petunjuk awal, sebuah alamat bengkel tua tempat Willem dulu bekerja. Bengkel itu ternyata sudah berubah menjadi museum kecil. Di dalamnya, Laras menemukan beberapa jam antik karya Willem, termasuk gambar dirinya, seorang pria dengan mata tajam dan senyum yang aneh. Tapi yang paling menarik perhatian Laras adalah catatan kecil di samping salah satu pajangan. Willem van der Kraak meninggal tanpa pewaris. Namun desas-desus mengatakan keturunannya masih tinggal di desa kecil Leiden. Itulah jejak yang Laras butuhkan. Ia segera menuju Leiden, sebuah kota kecil yang tenang, dengan harapan menemukan sisa-sisa keluarga Willem. Di Leiden, Laras mengunjungi arsip kota untuk mencari informasi. Setelah berjam-jam menggali dokumen kuno, ia menemukan nama seorang pria bernama Matthias Kraken yang disebut sebagai keturunan Willem van der Kraak. Dengan bantuan penduduk lokal, Laras berhasil menemukan rumah Matthias, sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ia mengetuk pintu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Seorang pria tua membukakan pintu. Matanya yang biru terang memandang Laras dengan rasa ingin tahu. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan aksen Belanda yang kental. "Pak Matthias," tanya Laras. "Nama saya Laras Purnama. Saya mencari keturunan Willem van der Kraak. Saya pikir Anda mungkin bisa membantu saya." Pria itu tampak terkejut. Ia mengundang Laras masuk, lalu mendengarkan ceritanya dengan seksama. "Ayah saya pernah bercerita tentang jam itu," kata Matthias akhirnya. "Keluarga kami tahu bahwa Willem menciptakan sesuatu yang terkutuk, tapi kami tidak pernah tahu apa akibatnya. Kalau benar jam itu masih ada,
maka kita harus segera menghentikannya. Laras menunjukkan surat-surat Aditya kepada Matias. Setelah membacanya, pria tua itu menghela napas panjang. Ada ritual, sesuatu yang Willem tuliskan dalam jurnal pribadinya. Saya pikir kita bisa mencoba itu, tapi kita harus melakukannya di tempat jam itu dibuat. Di mana itu? Tanya Laras. Bengkel lamanya yang sekarang menjadi museum di Amsterdam, jawab Matias. Laras dan Matias kembali ke Amsterdam dengan membawa semua dokumen yang diperlukan. Mereka menyelinap ke museum pada malam hari, membawa jam antik dari rumah keluarga Purnama yang sebelumnya diangkut ke sana atas permintaan Laras. Ritual itu harus dilakukan pada tengah malam saat bulan purnama bersinar. Matias membaca mantra dalam bahasa Belanda kuno, sementara Laras menyiapkan lilin-lilin yang mengelilingi jam itu. Saat Matias mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jam besar itu berhenti berdetak, lalu tiba-tiba berdetak lebih cepat, seperti jantung yang berdegup kencang. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat Laras memegangi telinganya. "Apa yang terjadi?" teriak Laras. "Dia melawan," jawab Matias dengan suara keras. "Kita harus menyelesaikan ini, atau semuanya sia-sia." Matias meraih belati kecil yang ia bawa. "Salah satu dari kita harus memberikan darahnya untuk mengakhiri kutukan ini." Laras menatap Matias dengan bingung. "Tapi kenapa harus begitu?" "Darah keturunan Willem adalah kunci. Kalau tidak, jam ini akan terus mengambil nyawa keluargamu." Tanpa ragu, Matias menyayat telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke pendulum emas jam itu. Detak jam tiba-tiba berhenti dan ruangan menjadi sunyi. Setelah ritual selesai, Laras menatap jam besar itu. Pendulumnya tidak lagi bergerak dan ukiran wajah di atasnya tampak berubah seperti kehilangan ekspresi menyeramkan yang biasa ia lihat. "Apakah itu cukup?" tanya Laras dengan suara pelan. Matias tersenyum lemah. "Aku rasa kutukan itu akhirnya berakhir." Laras membawa jam itu kembali ke rumahnya di Indonesia, tapi kali ini tanpa rasa takut. Jam itu sekarang hanyalah benda mati, tidak lebih dari peninggalan keluarga yang penuh sejarah. Namun, setiap kali Laras melewati jam itu, ia merasa seolah bisa mendengar bisikan samar, mengingatkannya bahwa beberapa rahasia mungkin tidak pernah sepenuhnya terungkap. Beberapa bulan setelah ritual di Amsterdam, hidup Laras perlahan kembali normal. Jam besar itu tetap berada di ruang tamu, kini hanya menjadi dekorasi yang tidak lagi mengancam. Ayahnya, Pak Surya, juga mulai terlihat lebih tenang. Namun, suatu malam, saat Laras tengah membaca di kamarnya, ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Tik, tok, tik, tok. Detak itu pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari arah ruang tamu. Laras menggeleng, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Tapi suara itu semakin jelas, semakin nyata. Ia bergegas ke ruang tamu. Jam itu yang seharusnya tidak lagi berfungsi, kini berdetak lagi.
pendulumnya bergoyang perlahan, seperti baru terbangun dari tidur panjang. "Ayah!" Laras berteriak, memanggil ayahnya. Pak Surya berlari dari kamarnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ada apa?" Jam itu terus berdetak, suara mekaniknya menggema di ruangan gelap. Pak Surya berdiri terpaku, tatapannya bergantian antara Laras dan jam. Tapi kutukan itu sudah selesai, gumamnya dengan suara gemetar. Laras mendekati jam itu dengan hati-hati. "Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan," katanya. Ia membuka kembali ruang rahasia di sisi jam, tapi kali ini tidak ada kotak atau petunjuk tambahan di dalamnya. Namun, saat Laras menyentuh permukaan kayunya, ia merasa sesuatu yang dingin di belakang jam. Ia menarik tangannya dan menemukan sebuah ukiran tersembunyi, lambang aneh berbentuk mata dengan garis melingkar. "Apa ini?" bisik Laras. Pak Surya mendekat dan mengamati lambang itu dengan saksama. "Aku pernah melihat simbol ini," katanya. "Nenekmu pernah menggambarnya di buku hariannya," katanya. "Ini adalah lambang mata penjaga." Laras menghabiskan malam itu menggali buku harian neneknya yang tersimpan di loteng. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukan gambar yang sama, lambang mata dengan garis melingkar. Di bawahnya tertulis sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. "Ayah, apa ayah bisa membaca ini?" tanya Laras. Pak Surya menggeleng. "Nenek tidak pernah mengajarkan bahasa itu padaku. Tapi mungkin seseorang di desa bisa membantu." Keesokan harinya, mereka membawa buku itu ke rumah Pak Rianto, seorang tetua desa yang dikenal sebagai ahli naskah kuno. Setelah mempelajari tulisan itu dengan hati-hati, Pak Rianto membaca artinya dengan suara pelan. Mata penjaga adalah penutup, tapi juga kunci. Saat darah lama tidak cukup, mata harus ditutup dengan keinginan baru. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Laras. Pak Rianto menggeleng. "Saya hanya bisa menerjemahkan kata-katanya, tapi artinya itu harus kau temukan sendiri." Laras kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Mata harus ditutup dengan keinginan baru, gumamnya berulang-ulang. Ia merasa kalimat itu memiliki arti yang dalam, tapi apa? Malam harinya, Laras duduk di depan jam tua itu, menatap lambang mata yang tersembunyi di belakangnya. Ia menyadari bahwa lambang itu tidak hanya diukir, tetapi ada bagian kecil di tengahnya yang tampak seperti kunci. Tapi kunci apa? Laras berbisik pada dirinya sendiri. Ia teringat pada belati mat hias yang mereka gunakan dalam ritual di Amsterdam. Belati itu masih ada di rumahnya, disimpan di dalam koper sejak ia kembali dari Belanda. Dengan belati di tangannya, Laras mendekati jam dan menyelipkannya ke lubang kecil di tengah lambang. Saat belati itu masuk sepenuhnya, terdengar suara mekanik yang dalam, seperti sesuatu yang terkunci telah terbuka. Jam itu berhenti berdetak. Tapi sebelum Laras sempat bernapas lega, pendulum emas tiba-tiba berhenti di udara dan lambang mata di belakang jam bersinar merah. Pak Surya yang berada di ruangan itu terkejut. "Apa yang kau lakukan, Laras?" Namun Laras hanya bisa menatap dengan ngeri saat cahaya merah itu berubah menjadi bayangan yang keluar dari jam,
bayangan hitam dengan bentuk tubuh manusia, tapi tanpa wajah. Bayangan itu berdiri diam di depan mereka sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang dingin dan mengancam. "Kalian telah melanggar penjagaanku," katanya. "Kutukan itu adalah perjanjian darah. Hanya akan selesai jika semua yang terlibat membayar harga." Laras menggigil. "Siapa kau?" "Aku adalah bagian dari Willem, bagian yang dia tinggalkan untuk memastikan kutukan ini terus berjalan." Pak Surya mencoba melindungi Laras, berdiri di antara bayangan dan anaknya. "Apa yang kau inginkan dari kami?" "Pengorbanan," jawab bayangan itu singkat. Laras merasa tubuhnya gemetar. "Pengorbanan apa?" "Orang terakhir dalam keluarga ini yang melawan takdir," jawab bayangan itu sambil melangkah mendekat. Laras tahu ia harus membuat pilihan. Bayangan itu menginginkan dirinya karena ia yang telah membuka rahasia jam. Namun, jika ia menyerah, keluarganya akan selamat. "Ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Laras dengan suara berat. "Tidak, Laras," teriak Pak Surya. "Ini bukan salahmu. Kita bisa melawan ini bersama." Tapi Laras sudah tahu bahwa kutukan ini tidak bisa dihentikan tanpa pengorbanan. Ia mendekati bayangan itu, lalu mengulurkan tangannya. "Aku menyerah." Bayangan itu menyeringai, lalu menyatu dengan tubuh Laras. Dalam sekejap, ia merasa dingin yang luar biasa, seperti semua kehidupannya diserap keluar. Dengan segenap tenaga yang dimilikinya, Laras berusaha menusukkan belati yang dipegangnya sedari tadi ke segala arah. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena bayangan itu seolah menyelimutinya dengan erat. Namun dia tahu bahwa ini bisa jadi satu-satunya cara. Laras merasa semakin susah bernafas, tetapi dia tidak berhenti menyerang meski tahu bahwa mungkin dia tidak akan menang. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya merah di lambang mata berubah menjadi putih terang, menerangi seluruh ruangan. Bayangan itu berteriak, lalu lenyap dalam kilatan cahaya. Laras jatuh ke lantai, lemas tapi masih hidup. Pak Surya berlari mendekatinya. "Laras, kau tidak apa-apa." Laras membuka matanya perlahan. Aku rasa kita berhasil, Ayah." Kutukan itu hilang. Jam itu kini benar-benar hening. Tidak ada detak, tidak ada pendulum yang bergerak. Untuk pertama kalinya, benda itu benar-benar mati. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Laras mulai merasakan perubahan di rumahnya. Jam besar itu tetap di sudut ruang tamu, tapi sekarang hanya menjadi hiasan yang tidak lagi memancarkan aura aneh. Pendulum tidak pernah bergerak lagi, dan rumah mereka terasa lebih ringan, seolah-olah energi gelap yang selama ini mengikatnya telah lenyap. Namun, meski kutukan telah berakhir, Laras tidak bisa sepenuhnya melupakan pengalaman itu. Tubuhnya sering merasa dingin tanpa alasan, dan setiap malam ia bermimpi tentang cahaya merah dan bayangan hitam yang pernah masuk ke tubuhnya. "Ayah, aku tidak yakin semuanya sudah selesai," katanya suatu pagi saat mereka sarapan. Pak Surya menatap putrinya dengan cemas. "Kenapa kau berkata begitu? Bukankah jam itu sudah berhenti?"
Kita tidak lagi mendengar detaknya. Laras mengangguk, tapi ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menghangatkan jemarinya yang terasa membeku. Aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya, Laras mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan kecil yang bergerak di sudut matanya, suara bisikan lirih saat ia berada di dekat jam, dan kilatan cahaya merah yang muncul di cermin ketika ia lewat. Awalnya, ia mengabaikan semuanya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek trauma dari pengalaman sebelumnya. Tapi ketika ia melihat cermin di kamarnya retak tanpa sebab, Laras tahu ada yang salah. Ia memutuskan untuk kembali menemui Pak Rianto, tetua desa yang sebelumnya membantu menerjemahkan tulisan di buku harian neneknya. Pak Rianto, katanya dengan suara penuh kekhawatiran, saya rasa kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Bayangan itu, aku merasa ia masih ada di sini bersamaku. Pak Rianto menghela napas panjang. Laras, kutukan seperti ini tidak hanya melibatkan benda seperti jam itu. Ada energi yang terhubung denganmu karena kau adalah orang yang berusaha memutus rantai kutukan itu. Mungkin sebagian dari kutukan itu melekat padamu. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Laras, suaranya bergetar. Satu-satunya cara adalah memutuskan ikatan itu sepenuhnya. Tapi untuk itu, kau harus pergi ke akar masalahnya, ke tempat asal bayangan itu. Laras tahu apa yang dimaksud Pak Rianto. Ia harus kembali ke Belanda, ke tempat asal kutukan itu dimulai, bengkel lama Willem van der Krak di Amsterdam. Dengan dukungan dari ayahnya, Laras terbang ke Belanda untuk kedua kalinya, kali ini dengan misi yang lebih berbahaya. Saat tiba di Amsterdam, Laras mengunjungi museum kecil yang pernah ia masuki sebelumnya. Namun, kali ini ia tidak hanya melihat pajangan dan artefak, melainkan mencari jejak energi yang mungkin ditinggalkan oleh Willem. Di ruangan paling belakang museum, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Pintu itu terkunci, tapi ada lambang mata penjaga yang terukir di atasnya. Laras menatap lambang itu dengan hati-hati. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan belati Matias yang masih ia bawa. Dengan hati-hati, ia menyentuh lambang itu menggunakan belati. Seketika, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan lorong gelap yang menurun ke bawah tanah. Laras menyalakan senter kecil yang ia bawa, lalu melangkah masuk ke dalam lorong. Udara di dalamnya lembab dan dingin, seperti tidak pernah disentuh selama berabad-abad. Lorong itu mengarah ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan peralatan bengkel tua, cetakan jam, dan tumpukan kertas usang. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar kecil dengan ukiran yang sama seperti yang ada di belakang jam keluarga Purnama. Saat Laras mendekati altar itu, suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Bisikan itu seolah memanggil namanya, membawa bayangan masa lalu yang suram. Tik, tok, la araas. Ia merasa tubuhnya kaku, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap melangkah. Di atas altar, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul hitam. Saat ia membukanya, tulisan di dalamnya terlihat seperti mantra kuno yang ditulis dalam bahasa yang sama dengan tulisan di buku harian neneknya.
Laras membaca mantra itu dengan suara keras, mengikuti petunjuk yang tertulis. Mantra itu menjelaskan cara untuk menghancurkan energi kutukan yang tersisa dengan menghancurkan lambang mata penjaga di altar menggunakan darah terakhir dari keturunan Willem. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan pembacaannya, bayangan hitam yang ia temui sebelumnya muncul lagi. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. "Kau pikir kau bisa menghancurkanku?" tanya bayangan itu. Suaranya menggema di ruangan. Laras memegang belatinya dengan erat, mencoba menenangkan dirinya. "Kutukanmu sudah selesai. Aku hanya akan memastikan kau tidak pernah kembali." Bayangan itu tertawa. Suara dinginnya membuat ruangan terasa semakin mencekam. "Kau tidak akan pernah bebas dariku, Laras. Aku adalah bagian dari keluargamu, bagian dari darahmu." Dengan keberanian terakhirnya, Laras menggoreskan belati ke telapak tangannya, lalu meneteskan darahnya ke lambang di altar. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Bayangan itu menjerit, tubuhnya perlahan memudar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika semuanya selesai, Laras terjatuh ke lantai. Ia merasakan kehangatan yang perlahan kembali ke tubuhnya. Laras kembali ke rumahnya di Indonesia dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa rumah mereka benar-benar bebas dari kutukan. Jam besar di ruang tamu tetap diam, tidak ada lagi suara detak, tidak ada lagi bayangan atau bisikan. Kini, itu hanya menjadi peninggalan masa lalu yang penuh dengan cerita. Meski begitu, Laras tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Ia telah menghadapi sesuatu yang melampaui logika dan ia berhasil bertahan. Kini, setiap kali ia melihat jam itu, ia tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasa bangga karena telah memutus rantai kutukan yang menghantui keluarganya selama bertahun-tahun.